ancaman kita alami. Oh gitu. Yes. Ancaman Di telepon, diteror, diteror. iya. Dalam kasus-kasus tertentu itu kita alami. Baik, selamat berjumpa kembali para pemirsa Salam Timor. Bersama saya Franciscus Talan. Kita akan bincang bersama seorang tokoh muda, seorang pemerhati kemanusiaan, pemerhati keadilan kepada rakyat. Nah, beliau ini singkat cerita, beliau dibesarkan di keluarga yang sederhana, keluarga petani. Kemudian merantau ke ibu kota negara, ke Jakarta, 13 tahun di sana, dan belajar banyak hal tentang bagaimana menghadirkan optimisme yang kuat di dalam diri untuk kemudian bisa melawan kerasnya hidup. Langsung saja, beliau adalah Pak Yeremius Falo. Selamat malam. Selamat malam, Kak Frans. Kita jumpa dalam bincang santai ini. Terima kasih untuk waktunya, Pak Ketua. Beliau ini adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Posko Perjuangan Rakyat Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang saat ini eksistensinya cukup bagus di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, mengawal semua kebijakan dan berjuang untuk menyuarakan kepentingan rakyat kecil. Baik, Pak Yerim, mungkin Pak Yerim bisa ceritakan sedikit tentang sekilas saja perjalanan, mungkin latar belakang pendidikannya, kemudian latar belakang keluarga, mungkin bisa cerita sedikit. Baik, terima kasih buat Kakak Frans dan kru. Seluruh pemirsa juga selamat malam, selamat sore ya, masih sore ini. Ya, jadi saya langsung saja. Saya ini nama sudah disebut Yeremius Falo. Saya berasal dari keluarga yang sederhana. Bapak saya petani, mama saya juga ibu rumah tangga biasa, dan saya sekolah di SD Impres Webobo. Itu di Webobo itu masuk ke pohon gunung. Ya, jadi masuk ke dalam lagi di pohon gunung. Kecamatan Batu Putih. Iya, Kecamatan Batu Putih. Dan SMP-nya saya di SMP Negeri 1 Amnuban Barat di Nyanmat. Terus SMA-nya saya di SMK Kristen Soe. Waktu itu masih SMK Kristen Soe. Sekarang dulu SMEA ya, SMEA di Fuboko, yang ada di Fuboko. Ya. Dan setelah tamat SMA, saya tahun 2002 itu saya langsung merantau ke Jakarta, rencananya untuk melanjutkan studi. Hanya karena ada beberapa faktor, karena keluarga tidak mampu tadi, jadi saya awalnya mau disekolahkan pendeta, tidak jadi, terus terpaksa masuk di salah satu universitas di Jakarta dan tidak selesai juga, tidak selesai. Dan saya sempat juga diajak pelayanan di gereja dulu di Apple of Ministry. Jadi kerjaan saya itu ya menjaga orang-orang stres, orang-orang yang keterbelakangan mental. Sempat kerja di aktivis
waktu itu? Eh, aktivis itu semenjak ketemu dengan Bang Adian saja. Oh iya. Jadi saat ketemu dengan Bang Adian, ya kita diajarkan banyak hal ya tentang bagaimana cara memperjuangkan hak-hak rakyat, memperjuangkan keadilan dan kebenaran terhadap rakyat. Ya dari situ juga saya banyak belajar dan ya bersyukur juga ya saya bertemu dengan Ketua DPD Pospera Pak Yanto, Pak Ketua Umum Bang Mustar, karena mereka ini adalah senior-senior kita yang mereka mampu memberikan optimisme kepada saya walaupun tidak selesai sekolah juga, tapi saya punya rasa optimis yang tinggi dan saat itu saya memilih untuk kembali. Tahun 2016 saya harus kembali dan ya setelah kembali saya disuruh untuk terlibat di Pospera dan ya sampai hari ini saya berada di Pospera. Jadi kalau bicara soal latar belakang sekolah ya jujurnya ya saya hanya SMA saja. Luar Saya biasa. SMA saja. Jadi memang dari kisah ini kan menunjukkan bahwa tidak harus kita berpendidikan tinggi dulu baru kita bersaing dengan dunia luar untuk kemudian kita bisa mengekspresikan atau mengaktualisasikan diri dalam segala hal, Pak Ketua. Baik, itu sedikit mengenai latar belakang. Nah, mungkin dari sisi organisasi sendiri, Pak Ketua bisa ceritakan apa istilah perjalanan berada di Pospera, DPC Pospera TTS ini sudah kira-kira untuk kita tahu bersama bahwa memang Pospera ini berjuang mengawal semua kebijakan, kemudian mendampingi masyarakat yang ada istilahnya diskriminasi terhadap hak-hak mereka. Nah, mungkin Pak Ketua bisa cerita sedikit sejauh sebagai pimpinan di Kabupaten TTS ini sudah berapa banyak kasus yang didampingi dan seperti apa keberlanjutannya, mungkin bisa cerita. Jadi awal saya berada di Pospera ini semenjak dulu Pospera masih relawan ya. Jadi Pospera ini sebenarnya awal ini relawan, terus kita terlibat dalam kerja politik waktu itu. Jadi dari relawan dan Pospera ini didirikan oleh eksponen 98, yaitu PN 98 Bang Adian sebagai sekjennya dan senior-senior aktivis 98. Membentuklah relawan ini menjadi relawan kota-kota di Jakarta, kerja untuk Ahok dan Jokowi dulu. Dan setelah itu dibentuklah menjadi organisasi Posko Perjuangan Rakyat dan sekarang sudah tersebar di seluruh Indonesia, di sebuah provinsi, semua kabupaten juga ada, dan ada juga di NTT. Mungkin sebelum itu mungkin Pak Ketua bisa gambarkan sedikit soal visi dan misinya supaya halayak tahu nih bahwa oh ya Pospera seperti ini keberadaannya. Jadi tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat bahwa oh ternyata jadi sebenarnya Pospera ini punya mimpi untuk masyarakat
keberpihakan terhadap rakyat itu benar-benar harus berjalan. Jadi kalau kita bicara soal visi misinya ya selalu senior gitu Bang Adian bilang kalau mau tahu tentang persoalan rakyat ya harus hari-hari hidup dengan mereka, cium bau keringatnya, rasakan penderitaannya, hapus air matanya. Di situ kamu akan tahu apa itu keberpihakan. Jadi kalau ditanya tentang visi misi, ditanya tentang apa sih tujuan ada Pospera, ya Pospera ingin untuk apa yang adil itu benar-benar kita ditegakkan dan berpihak terhadap rakyat. Kita ingin untuk hak-hak rakyat itu tetap diperjuangkan. Kita ingin untuk reformasi ini harus dikerjakan karena masyarakat hingga hari ini masih banyak di kampung-kampung masih kehilangan hak-haknya, hak mendapatkan dokumen kewarganegaraan, hak mendapatkan bantuan-bantuan pemerintah, hak mendapatkan listrik, hak mendapatkan air, hak mendapatkan jalan yang layak, pendidikan yang layak, masih sangat banyak. Oleh karena itu Pospera hadir bukan bertujuan untuk memenjarakan siapapun orang dan siapapun ya, tidak. Kita selalu mengedepankan yang namanya komunikasi, mengedepankan yang namanya komunikasi, mencari jalan keluar, solusi, dan pilihan untuk ke jalur hukum itu adalah pilihan yang memang sudah tidak ada cara lain. Mau tidak mau harus hukum ya, memang harus berproses di ranah hukum. Jadi kami Pospera dalam hal menjalankan pendampingan juga tidak pernah bilang mau minta uang di masyarakat. Kami tidak mau. Bukan kami tidak butuh, tidak. Tapi apa bedanya kita dengan yang lain kalau kita datang baru mau dampingi saja kita sudah minta-minta, sudah. Artinya mereka lah dalam kondisi sulit. Kadang masyarakat kita maaf, bukan kita merendahkan ya. Tapi ada juga di kampung-kampung kita ada orang-orang tua kita yang keterbatasan pendapatan. Betul. Di masa pandemi yang seperti hari ini ya, mereka kesulitan untuk mau beras 1 kilo saja sulit untuk mereka dapatkan. Lalu kalau kita meminta minimal uang mes itu apa, itu juga masalah bagi mereka. Jadi kalau soal apa tujuan Pospera ya Pospera hanya ingin selalu ada bersama rakyat, hanya ingin selalu untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, aspirasi rakyat, dan ingin penegakan hukum, penegakan keadilan dan kebenaran itu benar-benar ada pada tempatnya. Kira-kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Nah, Pak Ketua, ini masa kepemimpinan ini Pak Ketua sudah berapa tahun? Saya efektifnya itu tahun 2017. Iya, 2017. Sudah 4 tahun. Iya, tapi saya terlibat di Pospera semenjak masih relawan, masih di Jakarta. Iya, masih relawan terus sudah di sini. Saya sempat jadi sekretaris, terus ketua yang lama bukan berhalangan ya. Ada beberapa kegiatan tidak ada lalu ada mau deklarasi NTT waktu itu saya dipilih jadi ketua panitianya, dan karena pas saat undangan untuk di calling untuk maju ke depan Pak Ketua tidak ada, jadi saya disuruh maju. Dan karena saya maju untuk pelantikan itu karena Pak Ketua waktu itu tidak ada, jadi sudah habis itu saya tetap disuruh sudah kamu jadi ketua DPC Pospera dan terakhir di SK kan dan definitif sampai hari ini. Sejauh Pak Ketua memimpin DPC TTS ini, kira-kira sudah berapa banyak kasus yang didampingi, kemudian hasilnya seperti apa? Mungkin bisa kasih gambaran sedikit. Jadi kami pernah
tahun 2016 belum definitif di TTS, kami pernah terlibat dalam pendampingan kasus almarhum Yusfrida Selan Oh iya. yang TKW yang dikirim pulang dalam keadaan meninggal yang dari di Tupan itu. Betul. Dan waktu itu pembina Pospera Bang Adian juga datang sampai ke rumah Yusfrida itu. Iya. Dan itu perdana ya bagi saya. Dan ada listrik warga yang sudah bertahun-tahun di Desa Ebobo. Itu ada satu dusun, ada RT, beberapa RT itu dekat dengan jalan raya negara, tetapi tidak mendapatkan penerangan listrik. Ya, aksesnya bagus, ada, jaraknya dekat, cuman sekitar hampir 2 kilo, tapi tidak mendapatkan listrik. Jadi kami dampingi dan puji Tuhan mereka sudah menikmati listrik pada tahun 2017 akhir ya. 2017 akhir itu sudah menyala. Terus ada juga yang saya masih ingat persis karena terlalu banyak juga yang kami dampingi ya. Yang saya masih ingat yang kasus-kasus dulu ada perangkat desa. Kita menggugat dan sudah berproses sampai dengan sekarang kasasi. Terus ada juga kasus-kasus macam internet desa sekarang kita laporkan di Kejagung. Terus ada juga kasus-kasus bantuan sosial yang kita dampingi. Itu kalau kasus bantuan sosial itu terlalu banyak, kita dampingi terlalu banyak. Misalnya kayak di Linam Nutu yang saya ingat ya. Terus di Desa Teas ada 5 lansia yang dari lahir sampai dengan kemarin kami bantu itu baru mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah. Padahal dokumen kependudukan mereka itu kartu keluarga, KTP jelas semua. Sehingga hari itu saya langsung datang ke sana, saya bilang ini tidak adil. Bagi saya tujuan BLT, bantuan dana desa, bantuan BST, bantuan sosial lainnya dari kementerian, bagi saya harusnya untuk mereka. Sehingga kita perjuangkan, kita minta kepada camat, kita minta kepada pemerintah desa, kepada pendamping, kita camat memerintahkan untuk bikin musyawarah khusus. Sampai 3 kali pertemuan musyawarah khusus itu, dan terakhir mereka kemarin sudah mendapatkan bantuan. Jadi saya bersyukur ya dengan hidup apa adanya, latar belakang pendidikan yang biasa-biasa saja, tetapi bisa menjadi apa ya, orang bilang menjadi berkat, tapi bagi saya bisa menolong orang lain. Ya, mungkin itu menolong juga agak terlalu inilah, tapi dengan segala keterbatasan kita bisa berbuat untuk orang lain, untuk sesama gitu. Saya bersyukur gitu. Ya kalau untuk kasus-kasus sangat banyak. Terus kalau misalnya bantuan-bantuan kemanusiaan ya, kami juga Pospera juga melakukan beberapa bantuan ya, sudah cukup banyak juga. Ada yang terpublikasi, ada yang tidak, tapi yang terpublikasi misalnya kayak bantuan untuk ruang belajar dan mebeler untuk SD Impres Tuatino di Desa Lekio, Nusa Selatan. Terus misalnya bantuan gizi buruk ya di Gereja Bethesda Amnuban Selatan. Terus macam bangunan-bangunan rumah layak huni untuk janda, beberapa janda, terus ada orang lansia, terus ada baru-baru seroja. Kita memulai mensupport ada 3 kepala keluarga di Batu Putih untuk bisa mendapatkan rumah layak huni. Adakah Pospera menjalin mitra dengan lembaga lain dalam hal misi kemanusiaan itu? Kalau menjalin mitra sih sebenarnya tidak ada ya, karena kalau kita bicara menjalin ini berarti kan kayak ada kerjasama. Kalau kita lebih ke kita menemukan, setelah kita menemukan kita coba suarakan dengan cara kita.
misalnya kita lewat publikasi media, lalu ada yang merespon ingin membantu, ya kita langsung membuka jalan ke si penerima manfaat. Jadi kita selalu tidak melalui kita, misalnya masuk ke rekening saya apa, tidak, kita tidak pernah. Misalnya kayak di Malaka itu juga kita langsung, kita hanya mengawal agar proses bantuan rumah itu mereka dapatkan. Begitu. Jadi serahkan material itu semua juga langsung kepada penerima. Karena kita tidak mau bersentuhan dengan uang lah, kira-kira begitu. Karena agak sedikit sensitif. Dan organisasi kita kalau ingin untuk memang ada sih beberapa yang ada saya lupa ya, tapi ada beberapa yang melalui kita untuk belanjakan materialnya itu juga ada, tapi banyak yang lain itu kita langsung. Ya. Kalau sifatnya kayak membelanjakan material itu misalnya kayak yang SD Tuatenu kemarin, itu melalui bukan ke rekening Pospera, tetapi melalui teman-teman pengurus Pospera. Oke, baik. Pak Ketua, yang berikut kira-kira sejauh ini nilai dari kasus-kasus yang didampingi itu sejauh mana? Itu mungkin bisa gambarkan sedikit. Ya, kalau nilai ya, kalau artinya kasus yang menurut saya besar ya, menurut kita besar itu yang pertama yang kasus human trafficking itu. Oh ya. Human trafficking itu karena lawan kita itu bukan orang-orang biasa, tetapi kita paksakan sampai bertemu dengan Jokowi, dan setelah ketemu Jokowi ada bentuk tim dan terakhir diselesaikan, dituntaskan ya. Dan yang berikut kasus tambak garam ya, tadi saya lupa sampaikan ya, kita dampingi, dan walaupun terakhir kita digugat, dan ya bersyukur putusan pengadilan juga menolak ya gugatan. Dan internet desa yang sekarang sudah berproses sampai dengan kasasi. Terus kasus apa lagi? Bukan internet desa, perangkat desa. Sudah sampai kasasi. Noimuke. Tapi kan itu dia menjadi jurisprudensi nanti untuk kasus-kasus perangkat desa di 147 desa yang lain. Pasti itu pasti. Jadi kalau yang paling besar mungkin itu, dan sangat-sangat viral juga. Terus kalau untuk masalah kemanusiaan ya paling yang SD Tuatenu itu karena dia dari daun yang ruang kelas yang pakai daun yang bocor, yang lubang-lubang, dinding bebas dari bambu yang lubang-lubang, tempat buang air kambing, mohon maaf, di dalam tempat anak-anak lagi belajar itu, meja kursi anak-anak ada yang sudah patah-patah tapi karena buat tempat duduk. Jadi saya pertama kali datang ke situ saya melihat bahwa ini tidak adil. Ini negara harus hadir untuk memperbaiki pendidikan, khususnya di Tuatenu itu. Jadi kalau kita menakar nilainya, menurut saya Tuatenu itu sangat, sekarang mereka memiliki ruang kelas dan layak itu ya, tempat duduk segala macam. Menurut saya percaya suatu saat pasti ada pemimpin bangsa dari sekolah ini. Kita juga punya harapan yang sama, dan mudah-mudahan halayak ramai juga punya harapan yang sama bahwa kita di daerah tertinggal ini punya potensi yang kuat sebenarnya, tetapi masih belum diperhatikan secara detail untuk kemudian dieksplor lebih lagi. Baik, nah Pak Ketua, ini ada satu hal yang mungkin
jabarkan sedetail mungkin terhadap keberadaan Pospera sebagai OSM, organisasi sosial masyarakat, yang kemudian melakukan aksinya, eksistensinya di lapangan. Yang namanya kita sebagai makhluk sosial ada pro kontra tuh. Iya. Nah, Itu banyak. pro kontra ini kira-kira dari Pak Ketua sendiri dan teman-teman di Pospera TTS ini seperti apa menyikapinya, Iya. menanggapinya? Iya. Mungkin bisa Siap. ceritakan. Jadi kalau untuk pro kontra itu banyak. Bahkan sampai ancaman-ancaman kita alami. Oh gitu. Yes. Ancaman Di telepon, di teror, diteror. iya. Dalam kasus-kasus tertentu itu kita Ya. alami. Tapi yang tetap menjadi kekuatan bagi kita adalah keyakinan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk kepentingan orang lain, bukan untuk diri sendiri. Buat apa kita harus takut? Kita tidak boleh mundur, sejengkal saja tidak boleh. Nah, kalau tadi soal pro kontra ya, Pro kontra. ya tentunya kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita tidak bisa melayani hasrat. Dan saya selalu sampaikan ke teman-teman bahwa yang penting kebenaran, yang penting keadilan dan kebenaran, itu saja dulu kita beranjak. Selagi benar, maka tidak usah khawatir soal lain-lain. Yang penting benar saja dulu. Karena kalau kita benar, kita baru mau melangkah saja, kita sudah unggul 1 poin. Jadi selalu khawatir. Yang penting benar saja dulu. Karena itu tadi, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita tidak bisa melayani hasrat orang lain. Dan ya mungkin itu kadang ada yang telepon marah-marah, tidak terima. Saya menjelaskan bahwa ya mohon maaf saja, soal ini memang kita harus berbicara apa adanya, karena tanpa kami berbicara pun Bapak tetap akan menerima yang namanya hukuman. Tapi kan soal hukuman ini bukan urusan kita lagi. Sesama manusia, itu tadi saya bilang, tujuan kita bukan untuk membicarakan siapapun, tidak. Dan kalau sudah lewat cara komunikasi yang baik dan tidak direspon dengan baik, ada upaya-upaya lain yang persuasif dan tidak didengar juga, ya kita ini negara hukum, kita harus tunduk dan taat kepada proses hukum. Cara terakhir yang mau tidak mau berproses secara hukum. Gitu. Artinya bahwa Pospera ini juga dalam hal mendampingi kasus atau hal-hal yang bersifat diskriminatif itu tidak langsung frontal gitu. Tidak langsung. Tapi ada tahapan-tahapan tahapan. mediasi dan lain sebagainya. Kita selalu melakukan yang namanya check and recheck, cross check. Kita cek informasi pengaduan masuk, kita melakukan yang namanya investigasi khusus. Singkat tetapi harus data, minimal data dan bukti kita kantongi, baru kita berani berbicara. Kalau nanti sudah dipublikasi, itu berarti sudah upaya lain ini di bawah ini sudah jalan. Jadi tidak langsung serta-merta kita publikasi, tidak. Ya, melalui tahapan. Semua proses itu kita lalui. Bicara saja waktu tambak garam misal. Itu kita bertemu dulu dengan pihak perusahaan. Kita menyampaikan poin-poin keberatan, alasan-alasan itu kita sampaikan. Kita mau begini, kita bertemu. Tapi mereka memaksakan untuk harus ada penyerahan lahan saat itu. Bayangkan 1.380 hektar itu diserahkan tanpa alasan
tanpa alas hak itu begini, ini kan ada pengalihan status kepemilikan, Ya. tapi tidak dibarengi dengan misalnya alas hak kwitansi jual beli kan. Gitu. Tidak ada. Pelepasan hak itu langsung kepada kontrak. Gitu. Jadi kami tidak melihat dokumen lain yang memenuhi unsur untuk pelepasan itu. Sehingga bagi kami ini perampasan tanah rakyat, mengambil alih tanah rakyat tanpa prosedur. Gitu. Kira-kira begitu. Tidak mudah juga kita masuk ke dalam LAD yang sudah bersepakat dengan pemerintah waktu itu, tanda tangan kontrak. Tidak mudah. Tetapi dengan alasan-alasan logis ini, rasional ini, mereka menerima itu. Kira-kira begitu. Kalau itu terkait tambah garam. Kalau terkait perangkat desa, kami sudah datang bertemu dengan Pak Sekda, Pak Bupati juga, walaupun lewat aksi juga sudah kita ketemu. Langkah-langkah ini sudah dilakukan, tapi tidak ada kejelasan, ya digugat. Kalau kita menjadikan 90 desa yang mengadu ke Pospera waktu itu untuk langsung daftar gugatan, lalu hakim pengadilan Tun bilang sudah, kita majukan 2 saja, nanti yang lain itu keputusan ini menjadi jurisprudensi untuk yang lain. Jadi kira-kira begitu, bukan tiba-tiba kita menggugat, tidak, sudah ada lewat tahapan bawah gitu. Jadi ya bagi saya memperjuangkan hak orang lain itu mulia, apalagi dengan mengeluarkan biaya dari kantong sendiri. Kami ini siapa? Tapi dari segala macam keterbatasan, ada rezeki, kita bisa sisihkan untuk yang membantu begitu-begitu. Kira-kira. Baik. Nah, yang terakhir, Pak Ketua, dari semua problematika yang Pak Ketua dan teman-teman di Pospera temui sejauh ini, banyak hal yang mendiskriminasi saudara-saudara kita di desa. Kira-kira ada tidak ini tawaran solusi kepada para pemangku kebijakan, kemudian penegak hukum, dan semua elemen pemerintahan untuk kemudian bisa kita lihat ini sebagai persoalan yang harus dikoreksi secara bersama-sama, dilihat secara implisit untuk diperbaiki. Nah, mungkin tawaran solusinya bisa disampaikan, Pak Ketua. Terima kasih ya. Jadi Pospera ini bukan musuh. Pospera ini hanya sekumpulan orang-orang biasa yang punya kemauan untuk berjuang bagi kepentingan masyarakat kecil. Yang kami inginkan adalah apa yang menjadi hak rakyat kembalikan pada rakyat. Apabila ada yang kita sampaikan, ya didengar, diselesaikan. Karena sesungguhnya kasus-kasus itu harusnya mereka, misalnya pemerintah lebih duluan tahu sebenarnya. Tanpa kita datang pun sebenarnya mereka harusnya lebih tahu. Contohnya kayak kasus-kasus bantuan sosial. Bagaimana mungkin nenek-nenek yang sudah tinggal di situ sampai tua di situ, sampai suaminya meninggal kapan kepala desa tahu orangnya, tetapi tidak dikasih bantuan sama sekali. Harusnya mereka tahu. Oleh karena itu, saya waktu itu kita mendorong, ayolah semua pihak minimal kita punya rasa solidaritas kemanusiaan bagi mereka rakyat, itu saja. Dan keluarlah dari rutinitas ya. Ya ini mungkin usul saya saja. Tinggalkan rutinitas. Keluar dari kebiasaan-kebiasaan lama. Mau bantu ini, dia siapa? Dia keluarga saya atau bukan? Kita rubah gitu.
jadikanlah semua masyarakat itu adalah keluarga kita. Jadikan semua masyarakat itu adalah orang yang harus kita bantu, yang harus kita layani. Itu saja. Kalau itu sudah dilakukan, saya rasa kita pasti berubah TTS. Baik. Jadi artinya bahwa pemerintah dalam hal ini harus peka terhadap apapun itu yang menjadi hak daripada masyarakat. Oke, baik. Jadi kita sudah di penghujung, Pak Ketua. Saya tambahkan sedikit, Boleh, silahkan. karena ini sudah di penghujung. Saya ingin menitipkan pesan. Jika ada persoalan, lebih baik diajak ke berbicara. Tidak seharusnya semua diberikan, artinya kayak agak frontal untuk gugat saja. Janganlah. Masyarakat ini harusnya dengan diajak duduk bicara, harusnya ini bisa selesai tanpa harus gugat-menggugat. Itu kan kasihan. Macam kayak perangkat desa, kita sudah melalui yang cara begitu, tapi tidak dihiraukan, janji tidak ditepati. Sekarang kita sudah gugat. Putusan kasasi kalau memperkuat amar putusan PT UN Kupang, bagaimana? Ini kan akan menjadi masalah baru bagi pemerintahan kita, baik di tingkat desa maupun di tingkat pemerintahan kabupaten. Ini yang kita tidak inginkan sebenarnya. Makanya dari awal kita mengajak untuk ini kalau bisa dibicarakan baik-baik. Terima kasih banyak Pak Ketua DPC Pospera Kabupaten TTS untuk hal baik yang dibagikan kepada kita semua, dan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa untuk waktunya. Kita akan bertemu lagi dalam topik-topik yang selanjutnya bersama saya, Francis Gustav.